membuat beragam metamorfosis sempurna. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel YouTube-nya Miss kita ya, supaya lebih berkembang ke depannya. Nah, apa sih metamorfosis itu? Metamorfosis adalah proses perkembangbiakan biologi yang menyebabkan adanya perubahan bentuk fisik maupun struktur setelah kelahiran atau penetasan. Perubahan fisik ini disebabkan oleh pertumbuhan sel yang ada pada tubuh hewan. Metamorfosis pada hewan merupakan peristiwa siklus atau daur hidup kehidupan. Daur hidup hewan dibagi menjadi dua loh, yaitu yang pertama tanpa metamorfosis dan yang kedua dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Tujuan dari eksperimen kita adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan daur hidup hewan secara metamorfosis sempurna. Dan yang kedua, kalian bisa membuat karya membuat peraga metamorfosis sempurna dan melaporkan hasil eksperimen dalam bentuk presentasi. Nah, sekarang kita mencoba membuat peraga metamorfosis yuk. Let's do it! Alat dan bahan yang kalian persiapkan, yang pertama background gelap ya, kertas warna gelap atau hitam boleh, lalu kertas manila warna putih atau kertas gambar, lalu kupu-kupu, kalian boleh ngeprint dari mana saja, dari internet, lalu bunga, Miss kita pakai kertas ya, pakai bunga sungguhan juga boleh, lalu daun ya, kalian boleh menggambar sendiri. Lalu ada perban yang Miss kita isi dengan kapas sebagai kepompongnya atau pupanya. Lalu ulat-ulatan, kalian juga bisa membuatnya dari plastisin. Lalu kapas yang dibuat bulat-bulatan kecil sebagai telurnya. Lalu kertas kokoru, kalian boleh pakai kertas apa saja boleh sebagai arah panahnya. Lem, gunting, dan juga selotip. Nah, kemudian cara kerjanya adalah yang pertama kalian lem dulu backgroundnya ya, kertas buffalo, kalian boleh menggunakan kertas apa saja boleh ya, itu tergantung kreasi kalian. Dilem, kemudian nanti ditempelkan di kertas manilanya atau di kertas karton warna putih atau kertas gambar. Ini saya tidak punya kertas background warna hitam, ya tidak apa-apa, berarti langsung ke kertas manila juga boleh ya. Terserah kalian mau pakai cara apa, mau membuat kreasinya seperti apa, dibuat sekreatif mungkin. Nah, kemudian kita akan tempelkan kupu-kupunya. Nah, ini kita anggap sebagai kupu-kupu betina. Ya, kita anggap sebagai kupu-kupu betina. Seperti ini. Kemudian yang kedua adalah kita letakkan daun. Nah, dan juga telurnya. Biasanya kupu-kupu meletakkan telurnya ini di atas permukaan daun. Gitu ya. Ketika kupu-kupu betina bertelur diletakkan di atas permukaan daun. Kemudian urutan yang berikutnya adalah ulat ya, dan juga daunnya. Jadi ibaratnya ulat ini akan makan daun banyak ya. Untuk prosesnya nanti hibernasi saat mengalami proses menjadi kepompong atau pupa gitu ya. Nah, begini urutannya. Kalian tata dengan rapi. Setelah itu baru kalian bisa memberi lem atau selotip gitu ya. Kalian bisa lem. Jangan lupa diberi anak panah untuk menunjukkan alur atau proses siklusnya. Ya, kalian beri tanda panah, terserah kalian menggunakan apa saja, nggak harus sama persis seperti Miss kita ya. Kalian bisa berkreasi sekreatif mungkin. Ini Miss kita membantu supaya kalian punya sedikit gambaran, gitu ya. Gimana cara membuat peraga, begitu. Nah, seperti ini. Miss yakin kalian bisa membuat lebih baik dari Miss kita. Nah, setelah itu mulai deh kita memberi lem ya. Kita akan mengelem satu persatu bagian-bagian dari
metamorfosisnya. Kira-kira ini metamorfosis apa ya pada kupu-kupu ini ya? Metamorfosis sempurna atau tidak sempurna ya? Kalau sempurna alasannya apa? Kalau tidak sempurna alasannya apa? Nah, kalian lem satu persatu. Seperti ini. Kalau kalian mau menggunakan daun sesungguhnya ya, daun sungguhan, daun-daun kering mau dipakai boleh. Mau pakai ranting pohon, ranting tumbuhan yang sudah kering juga boleh, tidak apa-apa ya. Harus pakai kertas kalau memang di rumah tidak tersedia kertas berwarna-warna berbagai macam seperti yang punya Miss kita, kalian boleh pakai daun-daun kering atau ranting-ranting yang sudah kering boleh. Nanti kupu-kupunya pakai kertas juga tidak apa-apa. Apa saja bahan-bahan yang ada di rumah itu dipergunakan ya. Tidak harus sama persis seperti Miss kita. Ini hanya contoh. Kalian boleh menggunakan bahan-bahan apa saja yang ada di rumah ya. Miss kita menilai kreativitas kalian gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, pada waktu jadi ulat ini nanti ya, ulat itu akan makan daun banyak sekali ya, dia akan rakus. Kenapa? Ya karena ulat ini akan mengalami proses hibernasi ya, proses hibernasi yang panjang ya, yang lama. Hibernasinya di mana, Miss? Yaitu di cangkangnya kepompong itu. Ya. Proses hibernasinya jadi kepompong itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi dia akan makan daun-daunnya sampai banyak ya. Jadi rakus gitu ya. Nah, ini Miss kita tempelkan kepompongnya. Biasanya kepompongnya ini menggantung di atas ranting ya. Jadi tidak menempel di pohon. Ini anggap saja Miss kita letakkan di atas ranting. Nah, kalian bisa menempelkan kepompong kalian di ranting. Nah, kalau sudah, kalian bisa menempelkan anak panahnya. Jangan salah, jangan terbalik urutannya ya. Jadi anak panahnya mengarah ke dari kupu-kupu ke telur, dari telur menjadi ulat, telur menetas menjadi ulat atau larva, dari larva atau ulat menjadi kepompong, lalu kembali menjadi kupu-kupu. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, alurnya adalah yang pertama kupu-kupu betina, lalu meletakkan telurnya di atas permukaan daun atau di bawah permukaan daun. Telur menetas menjadi ulat atau larva, kemudian berubah menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu muda, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Metamorfosis kupu-kupu merupakan metamorfosis sempurna karena bentuk fisiknya saat keluar dari telur sangat berbeda dengan bentuk fisik saat dewasa. Selain itu, metamorfosis kupu-kupu termasuk ke dalam metamorfosis sempurna karena melewati 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan juga dewasa. Telur. Tahap paling awal dalam proses ini adalah kupu-kupu meletakkan telurnya pada ranting dan daun yang disukainya. Umumnya kupu-kupu akan meletakkan telurnya di ujung daun atau di bawah daun. Telur kupu-kupu biasanya membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari untuk menetas. Larva atau ulat. Setelah telur menetas, seekor larva atau ulat akan keluar dari cangkang dan mulai mencari makan berupa dedaunan di sekitarnya. Ulat ini juga akan mengalami proses alami pergantian kulit loh sebanyak 5-6 kali. Setelah ulat merasa cukup untuk makan, ia akan mencari tempat untuk menjadi sebuah kepompong. Kemudian kepompong atau pupa. Kepompong biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari dengan tidak makan dan tidak minum. Waktu kepompong ini biasanya beda-beda ya, tergantung spesiesnya.
Dan yang terakhir kupu-kupu atau imago. Imago adalah proses sebuah kepompong akan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Pada mulanya kupu-kupu akan keluar dari kepompong dengan sayap yang masih kecil, kusut dan basah karena ada cairan. Cairan ini sebenarnya berguna untuk membantu pembesaran sayap kupu-kupu. Cairan ini disebut dengan hemolim. Setelah keluar dari cangkang kepompong, kupu-kupu akan merangkak ke atas dahan agar tubuhnya mengering dan sayapnya bisa berfungsi dengan normal. Kupu-kupu akan memenuhi kebutuhan makanannya dengan mencari bunga untuk menyerap nektar atau sari bunga pada waktu pagi ataupun siang hari. Pada umumnya siang hari ya. Nah, demikian penjelasan singkat tentang metamorfosis pada kupu-kupu. So, metamorfosis kupu-kupu termasuk metamorfosis apa ya kira-kira? Jelaskan alasanmu. Kemudian, berikan contoh 2 hewan di sekitar kalian selain kupu-kupu loh ya, yang mengalami metamorfosis secara sempurna. Thanks for watching and God bless you kids.